Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan mosi terlebih dahulu. Pada hari ini dikatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya Muhammad Tur Fajri selaku pembicara pertama dari tim oposisi dengan jelas tidak menyetujui mosi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu kata dari influencer. Influencer merupakan suatu komunikator publik yang mampu mempengaruhi orang lain. Sebelumnya disampaikan oleh tim afirmasi, mereka mengatakan bahwa penggunaan influencer dalam penyampaian kebijakan publik yaitu memiliki kecenderungan menggiring opini masyarakat tanpa diskursus yang sehat. Yang kedua, influencer cenderung fokus pada massa yang banyak dan bukan substansi informasi tersebut. Yang ketiga, menyebabkan pengalihan tanggung jawab dari sebuah transparansi kebijakan. Seharusnya di posisi seperti ini, tim pemerintah seharusnya melihat suatu hal poin emas dari influencer. Dikatakan bahwa dari definisinya saja, influencer dapat mempengaruhi orang lain. Dalam artian, kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah, jika ingin tersampaikan oleh luas secara ke publik secara merata, mereka harus menggait beberapa orang yang mampu bekerja di bidangnya, yaitu bidang penyampaian pada kali ini yaitu influencer. Dimana dalam hal yang disampaikan oleh tim afirmasi, mereka mengatakan bahwa penggunaan influencer ini dapat pengalihan tanggung jawab dari pembuat kebijakan tersebut. Pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah, di mana pemerintah seharusnya sama-sama beriringan melakukan sebuah kebijakan-kebijakan dan penyampaian kebijakan secara bersama-sama oleh influencer ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pada beberapa tahun sebelumnya bahwa penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah ini disampaikan oleh beberapa orang yang senior. Dan seharusnya dari data yang saya dapatkan bahwa di era globalisasi ini, di masa milenial ini, masyarakat cenderung mendapatkan informasi dari orang yang penyampaiannya jelas dan singkat. Mereka lebih mudah mendapatkan informasi dari orang-orang yang disampaikan secara singkat. Sedangkan informasi-informasi sebelumnya, kebijakan-kebijakan sebelumnya disampaikan beberapa orang senior yang seperti yang kita ketahui bahwa penyampaiannya sangat bertele-tele dan sangat panjang. Namun influencer ini dapat mengemasnya, kebijakan-kebijakan tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan singkat. Dan ini merupakan suatu poin plus dari penggunaan influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya. Namun di suatu sisi pemerintah jangan hanya melarang pejabat menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Seharusnya di sini pemerintah harus melakukan kualifikasi dan standarisasi influencer terlebih dahulu. Mungkin di pemikiran di pola pikir suatu tim pemerintah mengatakan bahwa influencer ini hanya menguntungkan suatu dirinya sendiri atau menguntungkan influencernya saja. Namun hal ini yang harus kita ubah bahwa influencer ini tidak boleh menguntungkan bagi dirinya sendiri, di mana pemerintah harus mengedukasi terlebih dahulu para influencer agar kebijakan-kebijakan yang disampaikan dapat tersampaikan secara merata. Di sini saya ingin menyampaikan 3 poin penting mengenai kualifikasi dan standarisasi influencer. Seperti yang kita tahu bahwa influencer pada dasarnya bisa menjadi profesi yang baik dan terhormat. Hal ini dapat dilakukan jika para influencer mampu menjaga martabatnya sebagai komunikator publik. Untuk itu, beberapa agenda berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, influencer yang bekerja di lembaga pemerintah yang memiliki kualifikasi yang kompetensi yang relevan dengan bidang yang ditanganinya. Yang kedua, para influencer yang disewa lembaga pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa pesan-pesan yang disampaikan merupakan bentuk kampanye publik yang bersifat komersial. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan jasa influencer juga perlu menyampaikan standar kualifikasi dan kompetensi influencer yang mereka sewa. Dan lembaga-lembaga itu juga perlu menunjukkan bahwa dalam merekrut influencer, mereka bersifat transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas pemerintah. Selain itu, mereka juga harus memberikan garansi bahwa influencer ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan dalam berdemokrasi dan membungkam kebebasan berpendapat di ruang publik. Dengan demikian, proses dialog dan pembelajaran dalam perbedaan pandangan dapat terus terjadi dan semakin mematangkan demokrasi ini.
Selanjutnya, dalam negara demokrasi, proses interaksi, komunikasi, dan pembentukan persepsi serta opini publik secara demokrasi sangat penting. Penggalangan opini dan dukungan publik oleh para influencer dengan menggunakan cara-cara kebencian seperti hate speech, bullying, dan penyebaran berita bohong atau hoax, pemutarbalikan fakta, dan pembunuhan karakter dapat membawa kita pada kemunduran dalam berdemokrasi. Maka dari itu, pemerintah di sini harus melakukan sebuah kualifikasi dan standarisasi terlebih dahulu terhadap influencer agar suatu hal-hal yang disampaikan berupa kebijakan-kebijakan publik dapat sampai kepada masyarakat dengan jelas dan dapat diterima di masyarakat umum. Kesimpulan dapat saya sampaikan di mana di sini kami dari tim oposisi tidak menyetujui mosi pada kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dengan alasan yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah seharusnya melakukan kualifikasi dan standarisasi influencer terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.